Patrick Kluivert soroti, pentingnya 3 poin lawan Cina. Tak masalah mainkan sepak bola jelek asal timnas Indonesia menang. Wajah baru timnas Indonesia punya satu misi di bawah pelatih Patrick Kluivert. Erick Thohir beberkan peran penting Simon Tahamata di timnas Indonesia. Setelah hadapi timnas Indonesia, Jepang direncanakan jalani laga uji coba lawan Brasil. Bikin bangga Jay Itzes masuk daftar 100 pemain terbaik Serie A meski Venezia degradasi. Memiliki darah Ambon, Jenson Schild kini resmi masuk Premier League, makin dekat dinaturalisasi. Patrick Kluivert soroti, pentingnya 3 poin lawan Cina. Tak masalah mainkan sepak bola jelek asal timnas Indonesia menang. Patrick Kluivert mengaku tak masalah jika memainkan sepak bola jelek untuk timnas Indonesia asal timnya meraih kemenangan. Pelatih asal Belanda tersebut menekankan mindset kepada pemainnya untuk menang. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini harus memiliki DNA sebagai pemenang. Hal ini dikatakan oleh ex-striker Barcelona itu saat memimpin TC Timnas Indonesia pada hari pertama di Bali United Training Center. Kita perlu memiliki pola pikir yang benar, kata Patrick Kluivert dilansir dari Tribun Bali. Tidak hanya 11 pemain, tapi juga pemain yang ada di bangku cadangan. Kemenangan selalu penting, kami ingin memilikinya dengan sepak bola yang fantastis. Tetapi, jika kita bisa menang dengan sepak bola jelek, tetap yang terpenting adalah menang. Kemenangan harus di dalam DNA kami, tambahnya. Di sisi lain, Patrick Kluivert secara realistis lebih mengutamakan 3 poin lawan Cina ketimbang Jepang jelang laga timnas Indonesia untuk Juni 2025. 3 poin adalah harga mati buat timnas Indonesia saat lawan Cina demi tetap menjaga peluang lolos ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja 3 poin yang kita targetkan saat lawan Cina, kata Patrick. Tetapi kita berusaha meraih 6 poin. Semua orang tahu kalau 2 negara yang akan kita lawan bukan negara yang mudah. Tapi mereka harus menghormati kita juga, tambahnya. Sementara melawan Jepang yang notabene sudah lolos dan kemungkinan akan menurunkan tim lapis kedua, timnas Indonesia tidak akan gentar. Patrick Kluivert mengisyaratkan akan tetap menurunkan tim terbaik untuk melawan Samurai Biru. Ya, itu masih kemungkinan. Kita tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh pelatih Jepang, kata Kluivert. Tapi kami akan datang dengan tim terkuat di setiap pertandingan, tambahnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak mau remehkan Cina tetapi siap menyerang. Ini merupakan matchday ke-9 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika melihat klasemen, timnas Indonesia lebih diunggulkan ketimbang Cina untuk meraih kemenangan. Tim asuhan Patrick Kluivert kini berada di peringkat keempat grup C dengan raihan 9 poin. Di sisi lain, Cina tercecer di dasar klasemen. Cina mengoleksi 6 poin dari 8 laga yang dijalani. Selain itu, timnas Indonesia juga diunggulkan karena bermain di kandang sendiri. Terlepas dari semuanya, Patrick Kluivert tetap tak ingin meremehkan Cina. Pelatih asal Belanda itu menilai Cina adalah tim yang bagus. Lebih lanjut, Patrick Kluivert menegaskan hanya ingin fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin. Patrick Kluivert berniat tampil menyerang ketika melawan Cina. Tim yang bagus. Anda tak perlu meremehkan mereka. Tetapi saya pelatih, jadi saya hanya melihat tim saya bagaimana saya akan menyerang mereka. Kekuatan tim saya adalah yang paling penting, kata Patrick Kluivert. Sementara itu, timnas Indonesia akan melawan Jepang setelah menjamu Cina. Duel timnas Indonesia versus Jepang dijadwalkan terlaksana pada 10 Juni 2025. Timnas Indonesia menggelar TC di Bali untuk menatap 2 laga tersebut. TC digelar mulai tanggal 26 Mei 2025. Sebanyak 32 pemain ikut ambil bagian. Terbaru, Patrick Kluivert memanggil pemain Persib, Beckham Putra, untuk menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera.
wajah baru Timnas Indonesia punya satu misi di bawah pelatih Patrick Kluivert. Beckham putra sejatinya tidak masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan sebagai persiapan melawan Cina dan Jepang. Ia baru-baru ini dipanggil ke pemusatan latihan di Bali karena menggantikan Septian Bagaskara yang cedera untuk 2 laga di atas. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Pemain 23 tahun itu langsung bertolak ke Bali setelah perayaan Persib menjuarai Liga 1. Ini adalah pemanggilan pertama Beckham ke Timnas Indonesia senior. Usai dipanggil ke skuad Garuda, Beckham memiliki satu misi. Misi tersebut ialah bisa masuk ke skuad akhir Timnas Indonesia. Semoga bisa masuk dalam skuad Tim Nasional Indonesia, kata Beckham dikutip dari laman Persib. Tidak muluk-muluk, dengan pemanggilan ini saya hanya ingin menjawab kepercayaan yang telah diberikan pelatih. Ujarnya, Patrick Kluivert nantinya hanya bisa mendaftarkan 23 pemain untuk setiap pertandingan. Lebih lanjut, Beckham berharap Timnas Indonesia bisa terus melaju. Selain itu, ia ingin mencuri ilmu dari pemain Timnas Indonesia lainnya. Semoga Timnas bisa lolos ke babak selanjutnya, meraih prestasi terbaik, kata Beckham putra. Saya juga bisa belajar ke pemain lainnya di Timnas sebab banyak yang bermain di liga luar juga. Jadi ini momen yang sangat berharga bagi saya, ujarnya. Beckham sebelumnya hanya memperkuat Timnas kelompok umur. Ia pernah membela Timnas U19, U22, dan U23 Indonesia. Sementara itu, Beckham memang pemain yang cukup tampil konsisten di Persib pada Liga 1 2024 sampai 2025. Ia memiliki andil untuk Persib meraih trofi. Pemain kelahiran Bandung itu tampil dalam 29 laga di Liga 1 musim 2024 sampai 2025. Beckham menyumbangkan 6 gol dan membuat 3 assist. Erick Thohir beberkan peran penting Simon Tahamata di Timnas Indonesia. PSSI mengumumkan legenda Ajax Amsterdam secara resmi pada 22 Mei 2025. Kabar ini jelas memperkuat aroma Belanda di tubuh PSSI era Erick Thohir. Sebelumnya, sudah ada tim pelatih Timnas Indonesia senior yang berasal dari Belanda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Selain itu, ada sosok Jordi Cruyff yang berperan juga sebagai penasihat teknis. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut buka suara soal peran Simon Tahamata di tubuh Timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku bahwa masalah utama sepak bola Indonesia adalah scouting. Bakat-bakat di Indonesia memang melimpah, tetapi tidak terpantau dengan baik. Kehadiran Simon Tahamata diharapkan agar sistem pembinaan tidak terputus sampai ujung negeri, karena kurang dipantau oleh jaringan pemandu bakat PSSI. Salah satu sumber jalannya pembinaan di daerah-daerah nantinya berasal dari APBD. Iya, jadi gini, kan salah satu yang kita harus perbaiki juga scouting, ujar Erick Thohir usai raker dengan Komisi 11 dan ex-DPR RI Jakarta. Ya, talenta kita banyak, tetapi kadang-kadang tidak terskauting dengan baik. Ataupun talentanya bagus, Pak Taufik, Wakil Menpora, juga tahu atlet sistem pembinaannya terputus. Nah, ini yang kita coba lakukan bersama-sama sekarang. Terima kasih lagi kepada pemerintah yang sudah merubah aturan Permendagri tahun 2011, di mana sekarang nanti daerah-daerah bisa berkontribusi untuk Liga 4 dan Liga 3 dan klub amatir. Artinya, nanti pembinaan tidak terputus. Memang, pendanaan buat daerah ini tidak boleh untuk Liga 1, Liga 2. Karena itu, sudah profesional. Kemarin Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat juga bilang, wah Persib nggak boleh. Nah, setuju karena memang yang anggaran daerah itu untuk amatir Liga 3, Liga 4. Nah, artinya dengan pembinaan ini berjalan, talentanya ada. Lanjutnya, Simon Tahamata tidak hanya bekerja di dalam negeri saja. Legenda Ajax Amsterdam tersebut bakal membangun jaringan luas PSSI sampai luar negeri.
Nantinya mereka akan mencari bakat-bakat diaspora untuk bisa membela timnas Indonesia di masa depan. Nah, sekarang nanti Pak Simon, tahamata, Om Simon, terkenalnya Om Simon misalnya. Ujar pria kelahiran 1970 tersebut. Om Tim Simon akan bantu tim scouting. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri untuk melihat siapa yang bisa masuk ke talenta full daripada untuk menyuruh untuk timnas. Tapi timnas ya, ini bukan klub ya, tutupnya. Setelah hadapi timnas Indonesia, Jepang direncanakan jalani laga uji coba lawan Brasil. Kualifikasi Piala Dunia 2026 tak lagi menjadi prioritas Jepang, sehingga mereka pun telah merencanakan beberapa laga uji coba ke depan. Federasi Jepang atau JFA sebelumnya telah mengumumkan bahwa tim asuhan Hajime Moriyasu dijadwalkan akan menghadapi Meksiko dan Amerika Serikat pada September mendatang. Jepang akan mengisi laga persahabatan dalam kalender FIFA Matchday pada September 2025 ini dengan melawan dua tim calon tuan rumah Piala Dunia 2026. Mereka langsung fokus mempersiapkan Piala Dunia 2026, sehingga mencoba melakukan pertandingan menghadapi Amerika Serikat dan Meksiko yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada. Jepang ingin merasakan atmosfer langsung dengan bermain di kandang Meksiko maupun Amerika Serikat. Ternyata tak hanya ini saja, media Jepang Soccer King mengabarkan bahwa Samurai Biru berpeluang melawan Brasil pada FIFA Matchday pada Oktober atau November 2025. Ini pertama kali dikabarkan oleh ESPN dan dalam pernyataan media Jepang, Brasil berpeluang melawan Wataru Endo dan kawan-kawan tahun ini. Untuk itu, ESPN menyebut bahwa melawan Jepang dinilai paling realistis karena tim asuhan Hajime Moriyasu pun telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Bikin bangga Jay Itzes masuk daftar 100 pemain terbaik Serie A meski Venezia degradasi. Nama Jay Itzes kembali jadi perbincangan hangat, baik di Indonesia maupun di kancah sepak bola Eropa. Kapten Venezia FC yang juga kapten timnas Indonesia ini resmi masuk dalam daftar 100 pemain terbaik Serie A musim 2024-2025 versi Tuttomercato Web, media olahraga ternama asal Italia. Dalam daftar tersebut, Jay menempati posisi ke-67. Menariknya, ia menjadi satu-satunya pemain dari Asia Tenggara yang masuk dalam jajaran elit ini. Tentu ini sebuah pencapaian yang layak diapresiasi, apalagi mengingat Serie A adalah salah satu liga paling kompetitif di dunia. Meski Venezia harus turun kasta ke Serie B musim depan, performa individu Jay Itzes tetap jadi sorotan. Ia tampil konsisten sepanjang musim, dipercaya menjadi kapten tim, dan menjadi tembok kokoh di lini belakang. Dari 38 laga bersama Venezia, Jay turun sebagai starter di 35 pertandingan dengan total menit bermain 3.128 menit. Angka yang menunjukkan bahwa ia menjadi peran penting dan pemain andalan di skuad asuhan Paolo Vanoli. Dengan performa impresif itu, wajar jika masa depan Itzes kini jadi bahan perbincangan di tengah bursa transfer yang kian memanas. Sejumlah klub Serie A seperti Torino, Bologna, AC Milan dikabarkan tertarik merekrutnya. Meski kontrak Jay bersama Venezia hingga 2027, peluang untuk pindah tetap terbuka lebar. Masuknya Jay Itzes ke dalam daftar pemain terbaik Serie A adalah bukti nyata bahwa pemain berdarah Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Selain itu juga menjadikan ia sebagai salah satu talenta dari Asia Tenggara yang patut diperhitungkan. Menarik untuk dinantikan, akankah Jay Itzes bertahan di Venezia atau akan hengkang ke klub baru yang sudah membidik sejak lama? Dengan performanya yang impresif bersama Venezia, Jay Itzes tidak perlu khawatir soal masa depannya. Ia tinggal memilih klub mana yang mau ia pilih di tengah banyaknya deretan klub yang memburu tanda tangannya. Memiliki darah Ambon, Jenson Schild kini resmi masuk Premier League.
makin dekat dinaturalisasi. Jason Sealt resmi naik kasta ke English Premier League musim depan bersama klubnya Sunderland. Meskipun tidak masuk daftar susunan pemain di SP pada pertandingan final tersebut, Jason Sealt tetap menjadi bagian dari skuad Sunderland musim ini. Pemain keturunan Ambon tersebut memang harus menepi cukup lama karena mengalami cedera lutut yang cukup serius. Cedera itu membuatnya absen hampir 1 musim penuh dan hanya mencatatkan 1 penampilan di Championship. Namun, Sunderland tetap menaruh kepercayaan besar kepada Jason. Bek muda berpostur tinggi ini masih terikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2028. Hal ini menunjukkan bahwa pihak klub melihat potensi besar dalam dirinya dan siap memberi ruang untuk berkembang, apalagi dengan tantangan yang lebih tinggi di Premier League musim depan. Nama Jason Sealt memang sudah lama masuk dalam radar PSSI sebagai salah satu kandidat pemain naturalisasi untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman berkarir di Inggris, kehadiran Jason bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad Garuda. Kini, dengan status sebagai pemain klub Premier League, nilai Jason sebagai calon pemain timnas semakin meningkat. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar dan ia bisa pulih sepenuhnya dari cedera, bukan tidak mungkin ia akan segera menjalani debut internasional bersama timnas Indonesia. Promosi Sunderland ke Premier League bisa menjadi titik balik karir Jason Sealt. Setelah melewati masa sulit akibat cedera, kini saatnya bagi Jason untuk membuktikan bahwa ia pantas bersaing di level tertinggi sepak bola Inggris. Dengan dukungan penuh dari klub dan para pendukung Sunderland, serta harapan besar dari pecinta sepak bola tanah air, Jason memiliki motivasi ganda untuk tampil maksimal. Sebagai bek yang memiliki fisik kuat, kemampuan duel udara, serta penguasaan bola yang baik, Jason sangat cocok untuk menjawab kebutuhan timnas Indonesia akan pemain bertahan yang tangguh. Pengalaman bermain di lingkungan kompetitif seperti Premier League juga akan membentuk mental bertandingnya agar semakin matang. Promosi Sunderland ke Premier League bukan hanya kabar baik bagi klub dan para penggemarnya, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia. Jason Sealt, calon pemain naturalisasi berdarah Ambon, kini selangkah lebih dekat untuk menunjukkan kapasitasnya di panggung sepak bola dunia. Jika semua berjalan sesuai harapan, timnas Indonesia bisa memiliki 1 lagi bek berkualitas yang ditempa langsung di Premier League. Timnas Indonesia hadapi Cina di GBK, Stefano Lillipali yakin dengan tangan dingin Patrick Kluivert di laga besar. Ini jadi pertandingan krusial bagi kedua tim. Keduanya wajib meraih 3 poin untuk menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui ronde ketiga sebagai 2 besar di grup C ronde ketiga. Peluang paling realistis skuad Garuda adalah lolos ke putaran final melalui ronde keempat. Namun, hal berbeda didapatkan oleh Cina. Pasalnya, tim asuhan Branko Ivankovic sudah tertutup pintunya lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai 2 besar di grup C. Satu-satunya peluang lolos Cina hadir melalui mengamankan tiket ke ronde keempat. Untuk mencapai ronde keempat, Cina harus menyapu bersih kemenangan di 2 laga sisa. Mengingat pentingnya laga ini membuat duel ini diprediksi bakal berjalan seru. Kedua tim bakal beradu strategi demi raih kemenangan. Untuk itu, tak hanya teknik dan strategi yang menentukan hasil di akhir laga. Mentalitas untuk menangani tekanan besar di laga krusial jadi faktor penting yang harus dimiliki kedua negara. Stefano Lillipali yakin dengan kemampuan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Legenda Ajax Amsterdam dan FC Barcelona tersebut dapat memanfaatkan pengalamannya dalam menangani laga-laga besar. Dia sebagai pemain punya pengalaman banyak di Eropa, di klub besar, ujar Stefano Lillipali. Dia sudah tahu semua bagaimana pressure pertandingan besar. Dia sudah tahu, staf yang lain juga sudah tahu. Ya kita lihat nanti, ujarnya. Pemain senior Borneo FC tersebut yakin bisa menggilas Cina di GBK. Ex-pemain SC Telstar yakin bisa menang dengan materi skuad saat ini. Kalau saya lihat skuad timnas sekarang, kita main home juga.
ujar Lily Pali. Kita harus ambil 3 poin lawan Cina karena itu sangat penting. Kita harus menang di situ, ya kita kasih maksimal, ujarnya. Timnas Indonesia kemarin menjalani pemusatan latihan alias TC jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia. TC Timnas Indonesia berlangsung di Bali United Training Center, BUTC, Kabupaten Gianyar. Pada hari pertama TC, Tom Hai DKK digembleng materi latihan meski langit Bali diguyur hujan rintik-rintik. Dari pantauan suara.com di lokasi, staf pelatih seperti Alex Pastur dan Denny Lanzaat sudah datang ke lapangan sebelum para pemain tiba. 2 asisten pelatih Patrick Kluivert itu tampak menjejerkan kone di tengah gerimis. Para pemain seperti Ole Romeni, Tom Hai, Ole Romeni, Emil Audero, Joey Plupesi, Nadeo Argawinata, hingga Stefano Lillipali memulai sesi latihan dipimpin oleh Patrick Kluivert. TC Timnas Indonesia di Bali United Training Center, sesi dimulai dengan latihan fisik yang dipimpin oleh pelatih fisik, Quentin Jacoba dengan berlari mengelilingi lapangan di BUTC. Serangkaian pemanasan kemudian dijalani para pemain Timnas Indonesia tak peduli hujan gerimis membasahi lapangan latihan. Patrick Kluivert menjelaskan di hari pertama TC Timnas Indonesia, ia fokus untuk mengembalikan kebersamaan tim. Selain itu, kata ex pemain Barcelona itu, TC hari pertama juga fokus pada latihan passing dan finishing. Ini agar para pemain kembali saling menyatu lagi karena mereka sudah tidak bersama cukup lama, ujar Kluivert. Kami punya latihan passing, finishing, dan YG paling penting agar mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan saat berada di lapangan. Karena latihan adalah untuk mengulang apa yang mau dilihat di pertandingan, sambung pelatih asal Belanda tersebut. TC Timnas Indonesia hari pertama ini baru diikuti 23 pemain dari total 32 pemain yang dipanggil. Beberapa pemain masih dalam perjalanan menuju Indonesia. Kluivert mengonfirmasi jika bek Justin Hubner dan Calvin Verdong baru saja tiba di Bali sehingga masih absen dalam latihan. Sementara Jay Itzes dan Mace Hilgers juga masih dalam perjalanan. Sementara kiper, Martin Paes juga belum hadir karena masih bermain untuk klubnya FC Dallas kemarin. Dia mengonfirmasi ada 5 hingga 6 pemain yang masih absen dalam latihan perdana ini. Namun, dalam pantauan setidaknya Eliano Reinders dan Kevin Dix juga belum hadir dalam latihan tersebut. Justin Hubner baru datang dengan Calvin Verdong. Mace masih dalam perjalanan, Jay masih dalam perjalanan, Martin Paes belum di sini. Jadi 5-6 pemain belum ada di latihan, tapi kami tetap bisa memiliki latihan yang baik. Jelasnya, Brisbane Roar depak Rafael Struijk, keputusan ke Australia berakhir tragis. Kabar ini diumumkan langsung melalui website resmi klub. Brisbane Roar kemudian memberikan apresiasi kepada Rafael Struijk atas dedikasinya. Sebagai informasi, Rafael Struijk resmi menjadi bagian dari Brisbane Roar pada September 2024 lalu. Hal ini sempat menjadi kejutan. Tak sedikit yang menyayangkan keputusan Struijk meninggalkan Eropa untuk bermain di Australia. Terlebih pemain berusia 22 tahun itu ternyata juga kurang mendapat menit bermain. Terbaru, Rafael Struijk menghilang dari skuad Brisbane Roar dalam 7 laga terakhir. Secara total, Rafael Struijk tercatat hanya tampil 10 kali bersama Brisbane Roar. Dari 10 penampilan, striker Timnas Indonesia mengoleksi 1 gol saja. Tak lupa, Brisbane Roar kemudian mendoakan karier Rafael Struijk. Pemain depan Indonesia ini tampil 10 kali untuk Brisbane sepanjang kompetisi Isuzu UTA League 2024/25 dan mencetak 1 gol. Selama berada di Brisbane, Struijk merupakan pemain tetap tim nasional Indonesia, memimpin barisan pertahanan Garuda yang mencapai putaran final kualifikasi Piala Dunia FIFA AFC untuk pertama kalinya dan tetap bersaing untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara. Semua orang di Brisbane Roar mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas kontribusinya musim ini dan mendoakan kesuksesannya di masa mendatang. Tulis Brisbane Roar.
Sementara itu, Rafael Struwik kini sedang berfokus mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali. TC tersebut merupakan persiapan Timnas Indonesia menyambut duel melawan Cina pada Sabtu dan Jepang pada Selasa. Ini merupakan laga terakhir, putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. TC skuad Garuda di Bali telah dimulai Patrick Kluivert memanggil sebanyak 32 pemain pada kesempatan ini. Target Nova Arianto usai Timnas U17 Indonesia, satu grup dengan Brasil di Piala Dunia U17 2025. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mempunyai target di turnamen tersebut. Piala Dunia U17 2025 rencananya AKN berlangsung pada 3 sampai 27 November 2024 di Qatar. Turnamen ini diikuti oleh 48 negara. Ia mengatakan bahwa optimis dan ingin membawa Timnas U17 Indonesia mempunyai mental kuat untuk berjuang di Piala Dunia U17 2025. Bersyukur bisa menghadiri momen drawing Piala Dunia U17 2025. Kita semua bisa melihat kita satu grup bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Pastinya bukan grup yang mudah, karena semua mempunyai kualitas yang baik, terutama Brasil yang menjadi lawan yang paling diwaspadai, kata Nova Arianto. Brasil merupakan tim kedua paling banyak meraih juara Piala Dunia U17 dengan koleksi 4 gelar. Di atasnya masih ada Nigeria dengan torehan 5 gelar. Untuk Honduras dan Zambia ini menjadi momen perdana bagi mereka berlaga di ajang bergengsi tersebut. Saya berharap pemain tetap mempunyai mental yang kuat karena selama 90 menit di sepak bola semua bisa terjadi. Kami berharap bisa lolos babak selanjutnya dengan minimal meraih peringkat ketiga terbaik di grup H, tambah Nova Arianto. Timnas U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 seusai masuk ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Saat itu, Garuda Muda menjadi juara grup C dengan menyapu bersih 3 kemenangan. Mohon doa dari semua pendukung dan supporter Timnas Indonesia agar persiapan yang akan kami lakukan ke depan bisa berjalan maksimal. Semoga kita bisa memberikan performa terbaik di Piala Dunia U17 2025, ungkap Nova Arianto. Hanya satu pemain yang sudah debut Liga 1, Nova Arianto. Cari lagi pemain diaspora. Tak banyak perkembangan sejak Timnas U17 Indonesia terakhir kali tampil di Piala Asia U17 2025 lalu. Garuda Muda tampil mengejutkan di Piala Asia U17 di Cina tersebut sebagai juara grup C di atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Sayangnya Putu Panji DKK mengalami pukulan telak pada laga pertama fase gugur menghadapi Korea Utara. Korea Utara berhasil membungkam anak didik Nova Arianto dengan skor 6-0, menandakan jurang perbedaan kualitas kedua tim. Turnamen tersebut digelar pada April lalu, dan sejak saat itu, para pemain Timnas U17 dikembalikan ke klub. Dalam kurun April-Mei, terdapat 6 pekan Liga 1 yang seharusnya bisa menjadi jendela kesempatan bagi pemain untuk memburu pengalaman. Klub-klub Liga 1 juga semestinya mau memberi debut bagi para pemain tersebut, terutama jika sudah tak berkepentingan di sisa musim. Meski begitu, setelah Liga 1 rampung, hanya ada satu pemain yang memenangi debut profesional. Dia adalah pemain terbaik Asian Cup U16 2024 milik Persija Jakarta, Zahabi Goli. Goli bahkan kini mengumpulkan 2 penampilan bersama Persija, yaitu sebagai pengganti pada laga kontra PSS dan Madura United. Eksposur di Liga 1 akan membuat pemain kelahiran Bekasi itu menampung pengalaman lebih banyak dibanding pemain seusianya. Jumlah satu pemain profesional dalam skuad Garuda Muda tidaklah cukup. Masih ada sisa 4 bulan dalam kurun Agustus-November bagi anggota skuad Garuda Muda untuk memenangi debut Liga 1.
Pelatih Nova Arianto bisa menyuntikkan kualitas dan pengalaman dengan pemain diaspora yang saat ini hanya ada satu, yaitu Matthew Baker. Pemain Melbourne City itu menjadi perbedaan di babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 saat mencetak gol kemenangan ke gawang Kuwait. Piala Dunia U17 di depan mata, Nova berniat menambah jumlah pemain diaspora. Kami akan cari opsinya nanti setelah melihat apa yang harus dievaluasi, kata Nova Arianto. Seleksi pemain pasti ada. Kami juga ada opsi menambah pemain diaspora yang mungkin kami coba, tutup Nova Arianto. Sebagai pengingat, ada 2 pemain diaspora Indonesia di Piala Dunia U17 2023 silam, yaitu Welber Jardim dan Amar Berkic.